Rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan jangan kalian katakan bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah mereka adalah orang-orang yang mati. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki darinya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Memang begitu ya. Dalilnya benar, hadisnya sahih, ayatnya sahih. Tapi makna yang salah itu akan merubah kepada pemahaman yang salah. Ayat itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Ali Imran pun ada. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan kepada orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang mati. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup sedangkan kalian tidak mengetahui. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka itu terbunuh di jalan Allah itu mereka orang-orang yang mati, tapi mereka orang-orang yang dihidupkan dan mereka di sisi Allah mendapatkan rezeki, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral muslimin. Mereka itu merasa bahagia, merasa senang. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya, ayat ini benar. Tapi pun juga tidak adanya penerang daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menganjurkan menjelaskan bahwasanya ayat ini diperintahkan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat untuk meminta kepada mereka. Mereka secara secara nyatanya memang mereka masih hidup secara gaibnya. Tapi secara kehidupan kita manusia mereka sudah tiada. Mereka sudah tiada. Sehingga secara kita pun kita tetap enggak boleh meminta kepada mereka. Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Satu. Yang kedua, mereka pun juga tidak akan tidak akan mampu untuk menolong kita. Adapun kehidupan mereka di situ itu menjadi kemuliaan mereka atas apa yang mereka dapatkan daripada syahid mereka. Bukan berarti kehidupan mereka di sisi Allah itu kemudian bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan di dunia lah. Karena kehidupan mereka sudah di alam yang lain. Kita di dunia, mereka alam yang lain. Sedangkan kita di sini, keluarga kita di Jawa aja, sama-sama di alam dunia, terkadang kita terbatas, ya atau enggak? Sama-sama di dunia nih, kita enggak bisa nolong mereka dalam ketentuan-ketentuan yang lain. Contohnya nih Pak, Anda di sini, orang tua kita di Jawa, minta tolong ngambilkan kelapa, bisa enggak? Bisa enggak? Sama-sama hidup kan? Sama-sama hidup, tapi enggak bisa. Apalagi yang sama-sama hidup, tapi di lain dunia, makin nggak bisa lagi. Tapi ketika Allah mengatakan jangan kalian sangka mereka itu mati, dalam artian apa? Itu Allah sedang ingin memuliakan orang-orang yang mati syahid. Bahwasanya mereka itu tidak seperti kematian orang-orang yang lainnya. Tapi kematian mereka itu membawa kepada kenikmatan. Mereka akan senantiasa hidup. Mereka bersama dengan kenikmatan-kenikmatan dalam alam kubur mereka. Ditampakkan untuk mereka keindahan surga. Mereka Allah berikan kepada mereka kenikmatan dan seterusnya. Bukan berarti kemudian menjadi dalil supaya kita bisa meminta kepada mereka sebagaimana mereka dikatakan karena mereka masih hidup. Lawang kita yang sama-sama hidup di satu dunia aja, ketika berjauhan aja kita nggak bisa minta tolong atau nggak bisa menolong, apalagi sekalipun mereka dikatakan hidup tapi mereka sudah lain dunia, maka lebih nggak mungkin lagi untuk bisa memberikan bantuan kepada kita. Maka tetap bagaimanapun juga itu juga tidak dijadikan sebagai dalil untuk menghalalkan minta kepada penduduk kubur. Wallahu a'lam bishawab. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.